Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan aktualisasi saya yang saya lakukan selama masa habituasi kurang lebih 30 hari di instansi tempat saya mengabdi, yaitu di kampus Politeknik Negeri Kupang, tepatnya di Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil. Sangat disayangkan presentasi ini tidak dapat berjalan secara tatap muka langsung oleh karena kita wajib mematuhi anjuran pemerintah demi kesehatan kita bersama. Namun saya dan tentu kita semua berharap kondisi ini tidak membatasi kreativitas kita untuk memaksimalkan setiap fasilitas yang kita miliki agar presentasi ini tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya telah mempersiapkan presentasi saya dalam bentuk slide video yang akan saya tayangkan untuk kita lihat bersama. Selamat menyaksikan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjalan selama kurang lebih 30 hari di instansi tempat saya mengabdi, yaitu di Politeknik Negeri Kupang, tepatnya pada Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil. Presentasi saya akan saya tampilkan dalam slide video berikut. Selamat menyaksikan. Kegiatan saya berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Selama waktu yang diberikan, saya berhasil melakukan 5 kegiatan, di mana dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya tidak bekerja sendiri. Namun, saya berkolaborasi dengan mentor yang juga adalah ketua jurusan saya, kepala lab sebagai atasan langsung di lab, rekan PLP, dan juga mahasiswa. Mengapa saya melakukan kegiatan ini? Kegiatan ini adalah upaya dari saya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengenal peralatan dan mesin yang digunakan di laboratorium. Ini juga merupakan kewajiban saya sebagai PLP yang mengelola kegiatan praktik kerja di laboratorium konstruksi. Pada kegiatan pertama ini, saya melakukan koordinasi dengan mentor berkaitan dengan pelaksanaan rancangan aktualisasi dan menunjukkan rancangan aktualisasi dan susunan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu, saya juga melakukan koordinasi dengan Kepala Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil mengenai rancangan aktualisasi. Mengapa saya harus melakukan koordinasi dengan mentor dan Kepala Laboratorium? Supaya kegiatan saya dapat berjalan dengan baik sesuai arahan dan juga agar saya dapat mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan mahasiswa dan rekan PLP di laboratorium. Dengan demikian, kegiatan ini dapat mendapat hasil yang optimal. Maka, dengan persetujuan dan arahan dari mentor dan kepala lab, saya mulai melakukan kegiatan saya di laboratorium. Pada kegiatan kedua, saya membuat papan informasi nama peralatan dan mesin praktikum. Manfaat dari papan ini adalah untuk menjadi informasi bagi para mahasiswa dalam peminjaman alat. Dengan papan informasi ini, mahasiswa dapat mengetahui peralatan apa saja yang digunakan untuk praktik kerja yang mereka lakukan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4 sampai 10 Maret 2020. Tahapan kerja yang saya lakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dengan kepala laboratorium dan rekan PLP, menginventarisasi peralatan dan mesin berdasarkan jenis praktikum, merancang desain papan informasi nama peralatan dan mesin, mencetak serta memasang papan informasi nama peralatan dan mesin. Dalam melakukan kegiatan ini, saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh kepala lab, rekan PLP, dan juga mahasiswa sebagai bentuk kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama, maka kegiatan ini tidak akan pernah berjalan dengan lancar. Pada kegiatan ketiga, saya membuat buku pengenalan hand tool dan manual penggunaan mesin stasioner.
Buku ini berisi pengenalan akan hand tool yang akan digunakan oleh mahasiswa selama praktek kerja di lab, serta langkah-langkah penggunaan mesin stasioner. Manfaat dari buku ini adalah untuk menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menyusun laporan praktik dan juga untuk semakin memperdalam pengetahuan mereka mengenai peralatan di lab dan juga bagaimana mengoperasikan mesin stasioner saat praktik dilakukan. Kegiatan ini berlangsung tanggal 11 hingga 16 Maret 2020. Tahapan kerja yang saya lakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dengan kepala laboratorium dan rekan PLP, menyusun buku pengenalan hand tool dan manual penggunaan mesin stasioner. Dalam menyusun buku ini, saya mendapat arahan dari kepala lab dan mendapat bantuan dari rekan PLP sebagai bentuk kerjasama yang baik. Dengan adanya arahan dari kepala lab, saya dapat menyusun buku yang sesuai dengan kebutuhan praktikum di laboratorium. Juga dengan bantuan rekan PLP, dalam penyusunan buku ini, saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Pada kegiatan keempat, saya melakukan kegiatan penjelasan mengenai cara mengoperasikan mesin stasioner kepada mahasiswa, agar mereka tidak hanya belajar dari buku saja, tapi dapat melihat dan melakukan praktik langsung pada mesin stasioner yang ada di lab. Sejak awal tahun, dunia diguncang oleh penyebaran virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona yang telah memakan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Untuk mengantisipasi penyebaran virus ini, maka sesuai dengan arahan dari pemerintah, kampus Politeknik mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan perkuliahan tatap muka dan diganti dengan perkuliahan online untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 mulai dari tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020. Ini tentu menjadi hambatan bagi saya untuk melakukan kegiatan aktualisasi saya yang akan berlangsung pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Maret. Merespon kehambatan ini, via WhatsApp saya melakukan konsultasi dengan coach dan saya diberi solusi untuk memajukan kegiatan saya pada awal minggu ketiga mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2020. Setelah itu, saya langsung mulai melakukan tahapan kegiatan dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu melakukan konsultasi dengan kepala laboratorium dan rekan PLP, serta melakukan koordinasi dengan mahasiswa dan memberi penjelasan mengenai cara penggunaan mesin secara lengkap. Dalam melakukan kegiatan ini, saya melakukan koordinasi dengan coach dan kepala lab, serta mendapat bantuan dari rekan PLP. Dengan adanya solusi dari coach dan persetujuan kepala lab, saya akhirnya mampu menyelesaikan kegiatan ini walaupun ada hambatan. Begitu juga dengan bantuan dari rekan PLP yang membuat kegiatan ini dapat selesai tepat waktu. Pada kegiatan kelima, saya melakukan evaluasi untuk melihat peningkatan yang terjadi para mahasiswa mengenai pengenalan akan peralatan dan mesin praktikum di laboratorium. Pada evaluasi ini, saya menggunakan sistem pre-test dan post-test. Untuk mengejar waktu yang tersisa sebelum kegiatan perkuliahan dihentikan, saya langsung melakukan koordinasi dengan kepala lab dan mahasiswa, dilanjutkan dengan menyusun soal-soal evaluasi yang diambil dari buku pengenalan hand tool dan manual penggunaan mesin stasioner. Kegiatan evaluasi berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 17 hingga 18 Maret 2020. Pada ujian pretest, didapat nilai rata-rata 42,6 dari 22 mahasiswa. Lalu, saya membagikan buku pengenalan hand tool dan manual penggunaan mesin stasioner untuk dipakai sebagai referensi belajar sebelum post-test. Hasil dari ujian post-test adalah didapat nilai rata-rata 91,6 dari 22 mahasiswa. Terlihat ada peningkatan nilai pada evaluasi setelah mahasiswa mendapat buku pengenalan hand tool dan manual penggunaan mesin stasioner untuk dipakai belajar. Dalam kegiatan ini, sikap gerak cepat yang saya lakukan dibantu arahan dari coach dan kepala lab membuat saya berhasil melaksanakan kegiatan kelima ini dengan baik. Dengan demikian, usai sudah kelima kegiatan aktualisasi saya, walaupun terjadi perubahan waktu akibat adanya hambatan.
Demikianlah kegiatan aktualisasi yang saya lakukan selama hampir 1 bulan di Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian saya terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap peralatan dan mesin praktikum yang ada di laboratorium. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini benar-benar membawa manfaat bukan hanya bagi mahasiswa tetapi bagi semua pihak yang menggunakan pelayanan di laboratorium. Saya juga berharap adanya inovasi-inovasi baru yang dapat membangun kinerja di laboratorium dan semakin meningkatkan mutu mahasiswa pengguna laboratorium. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Demikian presentasi laporan kegiatan aktualisasi saya yang saya lakukan selama masa habituasi di Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Titi Kristinawati selaku coach yang selalu memberikan saya bimbingan selama masa penyusunan laporan kegiatan aktualisasi dan juga selama masa habituasi, dan juga kepada Ibu Dian Johanis selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil dan juga selaku mentor yang selalu memberikan saya masukan dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Nyai Menten Ahyari selaku penguji yang memberikan masukan mengenai susunan kegiatan yang harus saya lakukan selama kegiatan berlangsung. Saya berharap bahwa kegiatan habituasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi diri saya, tetapi bagi semua pihak yang menggunakan fasilitas di laboratorium konstruksi di kampus Politeknik, khususnya di Teknik Sipil. Demikian presentasi laporan kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih dan Laksar Jaya.